Hari itu akan tiba. Tak seorang pun mampu menghindarinya. Kiamat adalah kepastian yang dijanjikan Allah. Hari ketika seluruh makhluk dibangkitkan dari kubur dan digiring menuju padang mahsyar. Pada saat itu, bumi yang kita kenal hancur luluh. Gunung-gunung yang kokoh menjadi seperti kapas yang diterbangkan angin, dan lautan meluap keluar dari batasnya. Langit terbelah, bintang-bintang berguguran. Matahari didekatkan hingga jaraknya hanya sejauh 1 mil dari kepala manusia. Tidak ada lagi siang dan malam, yang ada hanyalah satu suasana, ketakutan yang tak terbayangkan. Seluruh manusia, dari nabi hingga raja, dari orang kaya hingga rakyat jelata, dikumpulkan dalam keadaan sama, telanjang tanpa alas kaki, tanpa perhiasan dunia, tanpa simbol kekuasaan. Setiap jiwa berdiri menunggu keputusan Allah Ta'ala. Tak ada harta, jabatan, keturunan, atau kedudukan yang bisa menolong. Satu-satunya penentu nasib adalah amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Orang-orang yang selama hidupnya merasa mulia dan berkuasa akan merasakan bagaimana seluruh kebanggaan itu runtuh seketika. Mereka yang dahulu tertawa puas melihat penderitaan orang lain kini gemetar, menunduk, menyesal. Pada hari itu, matahari yang sangat dekat membuat keringat manusia bercucuran sesuai kadar amalnya. Ada yang hanya basah di dahi, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam hingga dadanya, bahkan ada yang benar-benar terbenam dalam lautan keringatnya sendiri. Semua itu menjadi saksi bisu, menyingkap siapa yang membawa amal baik dan siapa yang penuh dosa. Ketika bumi bergetar menanti keputusan, tidak ada satupun kebohongan yang tersisa. Segala yang disembunyikan terbuka, setiap dusta terungkap, setiap kemunafikan terlihat jelas. Di tengah lautan manusia yang menunggu dengan cemas, ada golongan yang langsung dipanggil tanpa penundaan. Mereka yang paling dibenci Allah karena kerusakan besar yang mereka sebarkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran telah memberi peringatan tentang kelompok-kelompok ini, agar umat manusia tidak terjerumus ke jalan mereka. Di hadapan malaikat yang gagah dan tegas, orang-orang tersebut diseret, dibelenggu, dan diarak menuju neraka. Jeritan mereka tidak mengundang belas kasih, karena keadilan Allah pasti ditegakkan. Bayangkan, pada saat seluruh manusia mencari pertolongan, para nabi pun hanya mampu berdoa, nafsi-nafsi, diriku, diriku sendiri, menanti keputusan Sang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan lain selain rahmat Allah yang dapat menyelamatkan. Hari kiamat bukanlah dongeng, melainkan janji yang tak terbantahkan. Allah berfirman, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan yang sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ali Imran ayat 185. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat. Segala kebanggaan dan kemewahan akan sirna, hanya amal yang akan abadi. Karena itu, janganlah menunda taubat, jangan menunda kebaikan, dan jangan terbuai gemerlap dunia. Hari itu pasti datang, dan tidak seorang pun bisa lari darinya. Di dunia, kedudukan pemimpin sering dipandang sebagai kehormatan dan kebanggaan. Namun dalam pandangan Allah, kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amanah kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan tugas suci untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Namun betapa banyak pemimpin yang mengkhianati amanah tersebut. Mereka menggunakan kekuasaan untuk menindas, memperkaya diri, dan menutup mata terhadap ketidakadilan. Hukum diperjualbelikan demi keuntungan pribadi, suara orang miskin diabaikan, dan kekuasaan dipakai sebagai alat menindas. Mereka menjadikan jabatan sebagai sarana menumpuk kekayaan, bukan sebagai ladang amal. Kezaliman semacam ini sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat dengannya adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh darinya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pemimpin zalim adalah sumber kerusakan di bumi. Ketika penguasa rusak, seluruh lapisan masyarakat ikut hancur. Hak rakyat rampas, kemaksiatan merajalela, hukum Allah diabaikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, kezaliman tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga setiap keputusan yang menyalahi syariat atau mengabaikan hak rakyat. Bahkan satu kebijakan zalim dapat menimbulkan ribuan dosa karena dampaknya meluas kepada banyak orang. Allah telah memperingatkan, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ibrahim ayat 42. Penundaan itu bukan tanda kelalaian, tetapi bentuk keadilan Allah. Pada hari kiamat, seluruh pengkhianatan dan dosa pemimpin zalim akan disingkap. Jeritan orang-orang yang mereka tindas, darah yang tertumpah karena kebijakan curang, dan doa orang yang teraniaya akan menuntut balas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan saat pemimpin yang dulu dipuja rakyat kini diseret dengan rantai besi di hadapan jutaan manusia. Mereka diikat dan ditarik ke neraka, disaksikan oleh orang-orang yang dulu mereka aniaya. Setiap kebijakan zalim menjadi bara yang membakar diri mereka sendiri. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa doaku akan dikabulkan, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Sebab kerusakan mereka adalah kehancuran umat. Peringatan ini berlaku bukan hanya untuk penguasa negara, tetapi juga setiap orang yang memegang amanah, sekecil apapun, pemimpin keluarga, atasan di kantor, pengurus organisasi, bahkan pemimpin dalam lingkup kecil. Jika amanah itu disalahgunakan, balasannya sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa amanah yang dikhianati akan menjadi api yang membakar pemiliknya di hari kiamat. Maka siapapun yang diberi tanggung jawab hendaklah takut kepada Allah. Sebab bagi pemimpin zalim, neraka adalah tempat kembali yang pasti, dan mereka adalah golongan pertama yang merasakan panasnya azab. Ilmu agama adalah cahaya yang seharusnya menuntun manusia menuju ketaatan dan ketakwaan. Para ulama adalah pewaris para nabi, penjaga kemurnian syariat, dan pembimbing umat. Namun di setiap zaman selalu muncul mereka yang mengaku ulama tetapi hatinya kosong dari rasa takut kepada Allah. Mereka memanfaatkan ilmu bukan untuk menuntun manusia kepada kebenaran, melainkan untuk meraih kedudukan, ketenaran, dan kekayaan dunia. Inilah yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu golongan yang paling dibenci Allah di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan, orang yang seharusnya menjadi teladan malah berubah menjadi perusak. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah, menafsirkan Al-Quran demi kepentingan kelompok, dan menjual fatwa kepada siapapun yang mau membayar. Hukum Allah dipelintir, kebenaran disembunyikan, kebatilan dihias dengan kata-kata indah. Di hadapan masyarakat, mereka menampilkan citra suci, tetapi di balik itu menyembunyikan kerakusan. Ulama palsu seperti ini bagaikan serigala berbulu domba. Mereka fasih berbicara, ayat dan hadits mengalir lancar dari lisan, tetapi hatinya tertutup. Imam Al-Ghazali menyebut mereka sebagai ulama su, ulama jahat yang menjadikan ilmunya sebagai tangga dunia. Mereka bangga dengan gelar dan pujian, mengejar popularitas, memanipulasi masyarakat dengan dalih agama. Bahkan tak segan memecah belah umat demi mempertahankan kekuasaan atau kepentingan pribadi.
Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi keuntungan sesaat. Al-Quran mengecam keras mereka. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua yang dapat melaknat. Al-Baqarah ayat 159. Azab Allah menanti orang yang menjual ayat-ayatnya dengan harga murah. Di hari kiamat, kemunafikan mereka akan tersingkap. Semua gelar dan jubah kehormatan yang dulu mereka banggakan tak lagi berarti. Malaikat menyeret mereka ke hadapan Allah, sementara umat yang tertipu menuntut keadilan. Bayangkan suasana itu. Ribuan orang yang selama ini mereka sesatkan menatap dengan mata penuh amarah. Mereka berkata, "Ya Allah, inilah orang yang menyesatkan kami dengan fatwa-fatwanya." Tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk membela diri. Setiap kata yang keluar dari lisan mereka di dunia menjadi saksi. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya kini berubah menjadi api yang membakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat." Hadis riwayat Tabrani. Peringatan ini menjadi cermin bagi siapa saja yang menuntut ilmu agama, baik guru, penceramah, ataupun penulis. Belajar agama bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan materi, melainkan untuk menggapai ridho Allah dan menegakkan kebenaran. Orang yang mempelajari ilmu untuk pamer atau meraih pengaruh akan mendapati bahwa semua yang ia kumpulkan menjadi beban di akhirat. Bahkan amal yang tampak besar bisa berubah menjadi debu karena niat yang salah. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu hendaknya memeriksa hatinya. Apakah belajar untuk Allah atau untuk diri sendiri? Apakah berdakwah untuk kebenaran atau untuk ketenaran? Ketika niat lurus, ilmu menjadi cahaya yang menyelamatkan. Tetapi jika niat menyimpang, ilmu menjadi azab yang menjerumuskan ke neraka. Perdagangan dalam Islam adalah ladang amal yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri seorang pedagang yang jujur, dan beliau bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun kemuliaan itu berubah menjadi laknat ketika seorang pedagang menipu, mengurangi timbangan, atau menimbun barang demi keuntungan haram. Para saudagar curang termasuk golongan yang paling dibenci Allah di hari kiamat. Al-Quran telah memperingatkan, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini menggambarkan sifat pedagang yang hanya mementingkan keuntungan tanpa peduli keadilan. Mereka menyembunyikan cacat barang, memanipulasi harga, memalsukan kualitas, atau menimbun kebutuhan pokok untuk dijual mahal saat rakyat menderita. Semua perbuatan ini adalah bentuk kezaliman yang berat dosanya. Di dunia, mereka mungkin terlihat sukses, toko besar, rumah mewah, kekayaan melimpah. Namun di akhirat, semua itu tidak berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, pedagang yang tidak jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fasik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan saat mereka dihadapkan ke hadapan Allah. Neraca amal menampakkan setiap kecurangan, dari gram yang dikurangi hingga kebohongan yang diucapkan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Setiap rupiah haram menjadi bara yang menyala. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa menipu dalam dagang bukan sekadar dosa kecil, melainkan pengkhianatan yang merusak kepercayaan masyarakat. Sekali kejujuran hilang, roda ekonomi menjadi rusak dan membawa banyak orang ke dalam kesengsaraan. Karena itu, pedagang curang menanggung dosa ganda, dosa pribadi dan dosa kerusakan yang ditimbulkan. Di hari kiamat, para saudagar curang diseret dalam keadaan terhina. Diriwayatkan bahwa mereka akan tenggelam dalam lautan keringat bercampur darah, sementara mulut mereka yang pernah berbohong disumpal api. Mereka memohon ampun, tetapi pintu taubat sudah tertutup.
Uang yang dulu mereka kumpulkan tidak bisa menolong. Keluarga yang dulu mereka banggakan tak bisa memberi syafaat. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan, baik skala besar maupun kecil. Kejujuran adalah nyawa dari setiap transaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana berdagang dengan amanah dan penuh keadilan. Beliau menolak segala bentuk kecurangan, bahkan yang tampak sepele. Setiap penjual dan pembeli diminta untuk saling ridho, karena keberkahan hanya datang dari kejujuran. Bagi para pedagang, keuntungan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keberkahan yang membuat hidup tenang dan ridho Allah yang menyelamatkan di akhirat. Jika perdagangan dijalankan dengan amanah, setiap transaksi menjadi pahala yang mengalir. Tetapi jika dipenuhi tipu daya, setiap rupiah menjadi bara api yang akan membakar. Dalam Islam, amanah adalah salah satu tanda keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Amanah tidak hanya berarti menjaga titipan harta, tetapi mencakup segala bentuk kepercayaan, janji kepada manusia, rahasia yang dipercayakan, bahkan perjanjian dengan Allah. Setiap amanah yang diberikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Namun betapa banyak manusia yang mengkhianati amanah. Mereka mudah berjanji, tetapi sulit menepati. Mereka menerima kepercayaan, tetapi menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi. Jabatan dijadikan ladang korupsi, rahasia disebarkan demi sensasi, titipan harta diambil tanpa izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang memiliki sifat ini sebagai munafik. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dunia, pengkhianat mungkin bisa berkelit. Mereka pandai menyembunyikan kebusukan di balik senyum manis dan kata-kata sopan. Tapi di akhirat, semua kedok akan tersingkap. Setiap janji yang diingkari akan dihadirkan sebagai saksi. Setiap titipan yang dikhianati akan menuntut balas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan siksa selain pengkhianatan terhadap amanah dan memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan pemandangan hari kiamat. Orang-orang yang mengkhianati amanah diseret dalam keadaan hina. Rantai berat melilit tubuh mereka. Beban janji yang dikhianati menjadi batu panas yang menekan punggung mereka. Orang-orang yang pernah mereka khianati menatap penuh kemarahan dan menuntut keadilan. Tidak ada pengacara yang bisa membela. Tidak ada harta yang bisa menebus. Segala alasan dan kebohongan runtuh di hadapan keadilan Allah. Imam Al-Qurtubi menulis, pengkhianatan amanah termasuk dosa besar karena merusak tatanan masyarakat. Jika amanah hilang, hilang pula rasa percaya. Dan ketika kepercayaan lenyap, seluruh hubungan sosial runtuh. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan amanah dengan akhir zaman. Beliau bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggulah datangnya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan sekadar peringatan, melainkan gambaran betapa runtuhnya moral manusia menjelang akhir zaman. Pengkhianatan amanah tidak hanya terjadi pada skala besar seperti pejabat atau pemimpin. Ia bisa muncul dalam bentuk sehari-hari, janji yang tak ditepati kepada anak-anak, kebohongan dalam urusan dagang, penyalahgunaan pinjaman teman, atau menyebarkan rahasia yang diminta untuk dijaga. Bahkan lupa membayar hutang tanpa usaha melunasi adalah bentuk pengkhianatan. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban. Hari kiamat adalah saat ketika seluruh janji palsu terungkap. Setiap titipan yang diambil secara zalim akan menjerat pemiliknya. Orang yang mengabaikan amanah seolah membawa bara api yang kelak akan membakar dirinya. Tak peduli besar atau kecil, semua akan dihisap. Karena itu, setiap muslim harus berhati-hati. Jangan meremehkan janji, jangan menunda kewajiban,
dan jangan menyia-nyiakan kepercayaan. Amanah adalah harga diri seorang mukmin. Silaturahim adalah tali kasih yang menghubungkan manusia, khususnya keluarga dan kerabat. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan ini karena ia menjadi sumber keberkahan rezeki dan umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahim berarti menentang perintah Allah secara langsung, dan pelakunya termasuk golongan yang sangat dibencinya. Allah berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berpaling, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinganya serta dibutakan penglihatannya. Muhammad ayat 22-23. Ayat ini menegaskan bahwa memutus hubungan keluarga bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan dosa besar yang mendatangkan laknat. Orang yang memutus silaturahim menutup pintu rahmat Allah dan mengundang murkanya. Mengapa dosa ini begitu berat? Karena silaturahim adalah fondasi masyarakat. Ketika hubungan keluarga rusak, lahir permusuhan, dendam, dan kehancuran sosial. Rasa kasih sayang hilang, anak-anak tumbuh tanpa teladan, dan kebencian diwariskan lintas generasi. Orang yang memutus hubungan kekerabatan menolak sifat kasih yang ditanamkan Allah dalam hati manusia. Mereka menutup pintu maaf, memelihara kebencian, dan membiarkan ego menguasai jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, betapa berat ancaman ini. Pintu surga tertutup bagi mereka yang enggan memaafkan dan menjaga hubungan keluarga. Di hari kiamat, orang yang memutus silaturahim akan berdiri terasing. Tidak ada kerabat yang menolong. Bahkan yang pernah mereka sakiti menuntut balasan. Malaikat menyeret mereka dengan rantai. Wajah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Semua alasan dan dendam duniawi tak lagi berarti. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa silaturahim bukan hanya hubungan dengan keluarga dekat, tetapi mencakup seluruh kerabat dan bahkan sahabat yang memiliki ikatan kasih. Memutus hubungan bisa berupa mengabaikan, tidak peduli ketika mereka kesulitan, menolak memberi bantuan, atau sengaja menyakiti hati. Bahkan memutus komunikasi karena ego dan amarah pun termasuk dalam ancaman ayat ini. Di dunia, kita sering meremehkan dosa ini. Ada yang memutus hubungan bertahun-tahun karena masalah warisan, harta, atau kesalahpahaman kecil. Ada yang tidak mau menengok orang tua, tidak peduli pada saudara, atau enggan meminta maaf. Padahal setiap detik kebencian yang dipelihara menjadi bara api yang siap membakar di akhirat. Hari kiamat adalah saat semua hubungan palsu terbongkar. Orang yang memutus silaturahim akan dipisahkan dari rombongan orang beriman. Wajah mereka muram, tubuh mereka digiring ke neraka. Tidak ada lagi kesempatan untuk menebus kesalahan. Penyesalan mereka hanya menambah derita. Inilah balasan bagi orang yang memilih memutus tali kasih yang Allah perintahkan untuk dijaga. Karena itu, siapapun yang masih memiliki konflik keluarga, hendaklah segera memaafkan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi bentuk ketaatan kepada Allah. Menyambung silaturahim meski disakiti adalah amalan yang sangat dicintainya. Setiap langkah untuk berdamai menjadi pahala yang tak ternilai dan pelindung dari siksa yang pedih. Sobat beriman, begitu dahsyat peringatan Allah bagi kita semua. Semoga kisah dan pelajaran hari ini menjadi pengingat untuk terus menjaga iman, amanah, dan hubungan baik dengan sesama. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini. Mari kita sebarkan kebaikan bersama. Klik tombol like kalau Anda merasa terinspirasi. Bagikan video ini, share, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat agar mereka pun mendapat manfaatnya. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan nasihat lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.